الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومآبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan hidayahnya, memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang bertanya, mengapa surah Al-Ikhlas itu disebut dengan surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada satu kalimat pun di dalamnya itu ada kata ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia adalah Allah yang esa. Allahus somad. Allah adalah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat demi kalimat yang ada dalam surah tersebut tidak ada kata-kata al-ikhlas atau ikhlas. Tapi mengapa dalam surah ini disebut dengan surah al-ikhlas? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah esa, dia adalah Allah yang esa. Sebab ada yang bertanya tentang Tuhan di dalam Islam kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menjawab, katakanlah, jawablah, Qul huwa dia, Allahu adalah Allah, ahad yang sifatnya ahad. Ayat pertama ini menjadi dasar daripada ilmu tauhid. Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Allah esa segala-galanya. Dia tunggal. Dia yang maha segala-galanya. Dia yang maha melihat. Dia yang maha mendengar. Dia yang maha hidup. Dia yang maha mengetahui. Dan sifat-sifat Allah tersebut tidak memiliki batas. Tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan manusia. Allah maha mendengar, pendengarannya tidak bisa dibatasi. Allah maha mengetahui, pengetahuannya tidak bisa dibatasi. Allah betul-betul maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pada ayat kedua, Allahus somad. Allah adalah tempat kita bergantung. Ayat 1 dan 2 ini saling melengkapi. Kalau ayat pertama itu dasar daripada ilmu tauhid, kita harus memahami Allah itu esa, esa dalam segala-galanya, tunggal segala-galanya, dia yang serba hebat. Maka ayat kedua memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan daripada tauhid itu sendiri. Allahus somad. Allah adalah tempat kita bergantung. Ayat kedua merupakan dasar daripada ilmu tasawuf, membersihkan jiwa. Bukan kita yang melihat, tetapi Allah lah yang maha melihat. Bukan kita yang mengetahui, tapi Allah lah yang maha mengetahui. Bukan kita yang mendengar, tapi Allah lah yang maha mendengar. Kita melihat hanya karena diperlihatkan Allah. Kita hidup karena hanya dihidupkan oleh Allah. Kita mendengar karena hanya diperdengarkan oleh Allah.
Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Andai kalau bukan karena izin dari Allah, mata kita tidak bisa melihat. Kita tergantung kepada Allah. Andai kalau bukan izin dari Allah, telinga kita tidak bisa mendengar. Kita tergantung kepada Allah. Allah lah yang memperdengarkan telinga kita. Andai kalau bukan izin dari Allah, napas kita tidak bisa bernapas dengan hidung kita. Itu pemberian dan izin dari Allah. Kita tergantung kepada Allah. Andai nyawa kita diambil oleh Allah, maka habislah hidup kita di muka bumi ini. Tergantung betul dia dengan Allah. Disinilah seorang hamba merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Dia tidak merasa dia alim. Allah lah yang betul-betul maha alim. Dia tidak merasa kaya. Allah lah yang maha betul-betul kaya. Dia tidak merasa mendengar. Allah lah yang maha mendengar. Dia hanya diperdengarkan. Dia merasakan setiap saat kebesaran Allah. Maka bersihlah jiwanya. Tidak ada ujub, riya, sum'ah, takabur. Sebab dia kembalikan semuanya kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasakan bahwa gerak-geriknya Allah bantu dengan rahmat Allah. Diizinkan oleh Allah dengan restunya, dengan taufiknya, dengan inayahnya, bantuan dari Allah, dengan hidayahnya, petunjuk dari Allah, dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Dia rasakan itu. Gerak demi gerak yang ada dalam salat, izin dari Allah. Bacaan-bacaannya, izin dan rahmat, inayah, taufik dari Allah. Semua dia kembalikan kepada Allah. Dia betul-betul merasakan semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ujub, merasa bangga dengan dirinya, sebab semua tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang mengamalkan tauhid pada ayat pertama, lalu diamalkan pada ayat kedua dengan ketergantungan dia kepada Allah, merasakan Allah lah segala-galanya. Orang yang demikian disebut dengan orang yang ikhlas kepada Allah. Sebab hatinya hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh gerak-geriknya, seluruh tingkah lakunya, seluruh apapun yang dia lakukan mengikuti sunnah Rasul, dan dalam mengikuti sunnah Rasul dia merasakan kebesaran Allah di dalam kehidupannya, di dalam gerak-geriknya. Itulah orang yang ikhlas. Hanya Allah saja yang dia tuju, hanya Allah saja yang ada dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat 1 dan 2 tersebut kalau kita amalkan, maka pantas saja surah Al-Ikhlas ini disebut dengan surah Al-Ikhlas, meskipun tidak ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kata ikhlas dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi ketika kita mengamalkan, maka kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah mengajarkan pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah ingin memberikan gambaran kepada manusia, kepada orang yang menyembah kepada Allah, jangan kamu hayalkan Allah itu sebagaimana makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan itu adalah kesalahan sebagian orang yang menjadikan manusia sebagai sesembahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu artinya ketika kita beribadah kepada Allah, jangan kita membayangkan Allah sebagaimana makhluk, memiliki mata sebagaimana kita, telinga sebagaimana kita, tangan sebagaimana kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sebagaimana anggapan kita. Allah tidak bisa diserupakan dengan suatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tandingannya, penyerupaannya. Dan bahkan tidak boleh kita bayangkan Allah itu bagaimana. Sebab itu di luar kemampuan makhluk yang bernama manusia. Ketika kita mengamalkan tauhid semaksimal mungkin seperti ini, tidak membayangkan Allah sebagaimana makhluk, dan betul-betul membesarkan Allah, menyempurnakan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, meninggikan Allah, maka jadilah kita orang yang betul-betul ikhlas dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan surah Al-Ikhlas ini tidak sekedar kita pahami, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم عليك بأعداء الدين والكفرة والملحدين اللهم فرق جمعهم اللهم تشتت شملهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم اجعل كيدهم لأنفسهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين لمواجهة أعدائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.